Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita hari ini bersama-sama boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Boleh katakan haleluya. Haleluya. Yes. Hari kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siap untuk memuji Dia. Mari bersama angkat suara, angkat hatimu sama Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Ini kami nyatakan Tuhan ucapan syukur umat-Mu. Ini deklarasi terbaik Tuhan. We praise your name Jesus. Thank you Lord. Mari bersama-sama angkat tangan, angkat hati, masuk dalam hadirat-Nya umat-Nya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bersama hati menyembah serukan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Oh ini pujian kami Yesus. Ajaib Tuhan. Terima kasih nyatakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan. Dengan segenap suara hati menyatakan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan, Ajaib Tuhan. oh ini iman percaya umat-Mu Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu.
Oh, nyatakan umat Tuhan. Ajaib Tuhan. Yes Lord. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Dengan hatimu nyatakan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Oh, thank you Jesus. Ini ucapan syukur kami Yesus Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bersama-sama saudara-saudara kita pada berbuat Tuhan kita. Deklarasikan haleluya. Haleluya, kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Yesus. Dan hari ini kami tahu Tuhan bahwa Kau yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord God. Kami punya Tuhan yang besar, itu iman kami. Kami bersepakat percaya padamu Tuhan. Yes, thank you Lord God. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia umatnya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya, bersama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersama serukan, Aku bersepakat amin. percaya kuasa-Nya. Thank you Jesus. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersama-sama dengan sorak-sorai, tepuk tangan paling meriah buat Yesus Raja, kita katakan amin. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, Raja segala raja, sumber dari segala kehidupan kami. Tuhan terima kasih Yesus. Dan hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk memuji Engkau, menari, melompat dan bersuka cita bagi Raja di atas segala raja. Mari bersama Tuhan yang siap memuji Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai haleluya. Amin. Yang percaya di tempat ini Yesus kita dahsyat, katakan amin. Amin. Haleluya. Dari yang tidak ada Yesus ciptakan menjadi ada, dan menjadikannya luar biasa, katakan amin. Yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan, Engkau Tuhan. mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Bersama-sama tepuk tangannya lebih lagi malam-malam buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya bersama dengan iman. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa perbuatan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus, amin, yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus, takkan pernah berubah bersamanya kekal. luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, Dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Oh Yesus
Yang percaya ajaib Tuhan kita, lebih lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita serahkan. Aku percaya ajaib Kau Tuhan. Amin. Thank you Jesus Lord. Hey, bertepuk tangan. Yes. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dua-dua tangan terbaik nyatakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, Jesus Lord. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, nyatakan bersama. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesusku Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Bersama bertepuk tangan. Oh Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Untuk semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Ini iman deklarasi umat-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau Raja atasku. Tangan-tangan terangkat. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama memuji Tuhan. Oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agunglah, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesusku, Yesus Kaulah Raja mulia. oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab kami percaya Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Umat Tuhan yang percaya katakan aku percaya. Aku percaya. Amin. Thank you Jesus. Hey, mari bersama rayakan Yesus di tempat ini umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Thank you Jesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia Tuhan, Raja mulia. oh, oh, sing. Raja mulia. Senang-senang tepuk tangan mereka buat Tuhan kita serahkan, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan Engkau ajaib bagi setiap kami, katakan amin. Yes, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Tuhan masih kebaikan dalam kehidupan kami. Yes, terima kasih Tuhan. So kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan mujizat masih ada dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari bersama masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Bagimu, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagi kami Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku bersama. Sembuhkan sakitku, nyatakan, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bersama-sama masuk hadirat Tuhan lebih dalam, nyatakan. Aku percaya Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord for everything you have done Jesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin Tuhan bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan dalam hidup kami Tuhan. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu Yesus. Perbuatan tangan-Mu. Kau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yesus Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat ada, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan, haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur sepanjang minggu ini Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah ini. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, karir, bisnis, dan keuangan. Secara khusus umat-Mu yang sakit disembuhkan melalui pembukaan firman di hari yang luar biasa ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja hari ini mengubahkan hati kami. Roh Kudus yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Bukan kuat, bukan gagah, semua oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, berbuah yang lebat. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, berbuah yang lebat. Gereja Tuhan, haleluya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, gereja Tuhan, poin yang pertama, gereja Tuhan, saudara dan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Haleluya. Gereja Tuhan, tinggal di dalam Tuhan adalah kunci agar umatnya, engkau dan saya, saudara yang mendengarkan khotbah ini, mulai hari ini, engkau dan saya akan berbuah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes pasal 15, haleluya, ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Dia berbuah banyak. ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, di luar firman, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja Tuhan sadari bahwa Anda dan saya hanyalah ranting. Hanyalah sebuah ranting. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ranting itu, saudaraku, memilih gereja Tuhan, tidak bersekutu, tidak terkoneksi, tidak terhubung kepada firman yang adalah pokok, firman yang adalah sumber itu sendiri, maka ditegaskan lagi Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Diulang lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja maka kamu akan menerimanya. Saudara gereja Tuhan, poin yang pertama, saudara dan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Dan firman itu tinggal di dalam saudara. Gereja Tuhan, yang pertama, saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam saudara. Artinya, gereja Tuhan, antara firman dan saudara itu ada hubungan. Antara ranting dan pokok, saudaraku, ada hubungan. Gereja Tuhan ada kesatuan, ada perkawinan, ada ikatan, ada hubungan. Gereja Tuhan, umat ini berkati Tuhan, waktu engkau dan saya, haleluya, terhubung kepada firman itu, maka saya percaya engkau dan saya akan berbuah yang lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja Tuhan, Anda dan saya akan memiliki, haleluya, bagaimana firman itu mengendalikan hidup saudara.
Sehingga Anda punya standar hidup, prinsip-prinsip hidup, perkataan atau keputusan apapun yang Anda ambil setiap hari, saudaraku, dasarnya adalah firman Tuhan. Maka saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dalam Yohanes pasal 15, perhatikan ayat yang ke-8. Saudaraku, ada tandanya. Kalau Anda dan saya tinggal di dalam firman, firman itu tinggal di dalam saudara gereja Tuhan, ada tandanya. Gereja Tuhan Alkitab berkata, apa saja yang kamu minta, haleluya, maka Tuhan akan mengerjakannya dengan dahsyat dan luar biasa. Yohanes pasal 15, haleluya, ayat yang ke-7, ulangi. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Amin. mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Contoh, Yakobus 5 ayat 17-18. Ketika Elia, gereja Tuhan, saudaraku, dia tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam Elia. Perhatikan, Yakobus 5 ayat 17-18, gereja Tuhan, bahwa Elia sekalipun manusia biasa, tetapi yang membuat Elia berbeda, apa itu? Kalau dia berdoa. Saudaraku, Yakobus 5 ayat 17-18. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Amin. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Gereja Tuhan, ini bukan permintaan yang biasa. Ini permintaan yang sangat sukar, permintaan yang luar biasa. Tapi itu pun dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saudaraku gereja Tuhan, saya percaya semua pokok-pokok doa akan Tuhan ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Jika yang pertama gereja Tuhan, Anda dan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Gereja Tuhanku dan saya harus memilih hari ini firman itu tinggal di dalam saudara. Maka beberapa hari yang lalu saya sampaikan, saudaraku gereja Tuhan, siapkan umat Tuhan, siapkan waktumu yang berkualitas, mempelajari firman, mempelajari Alkitab tanpa terburu-buru. Saya ulangi, siapkan waktumu yang paling berkualitas, gereja Tuhan, untuk mempelajari firman tanpa terburu-buru. Karena saya percaya waktu firman tinggal di dalam hati saudara, maka dalam nama Yesus, doa-doamu menjadi doa-doa yang sangat berkuasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama, yang kedua, saudara dan saya harus mau dibersihkan. Yohanes 15 ayat 1. Gereja Tuhan, kunci untuk Anda berbuah yang lebat adalah Anda bersedia dibersihkan, mau dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama. Amin. Akulah pokok anggur dan yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Perhatikan, lanjutkan. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkannya Supaya dia lebih banyak berbuah. Ulang lagi, dibersihkannya supaya apa? Supaya dia lebih banyak berbuah. Sekali lagi, dibersihkannya supaya apa? Supaya dia lebih banyak berbuah. Gereja Tuhan, ada orang-orang yang mau dibersihkan, tetapi ada orang-orang yang tidak mau dibersihkan. Bagaimana caranya engkau dan saya dibersihkan? Perhatikan ayat yang kedua. Ternyata firman itu punya kuasa untuk membersihkan hidup saudara. Yohanes 15 ayat yang kedua. Haleluya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya dia lebih banyak berbuah. Perhatikan ayat yang keduanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Gereja Tuhan, kamu memang bersih karena firman. Berapa banyak saudara percaya bahwa firman itu punya kuasa untuk membersihkan? Itulah sebabnya bandingkan Yakobus 1 ayat 23. Firman itu adalah cermin. Gereja Tuhan, firman itu adalah cermin. Sehingga firman memberitahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang harus dibereskan, mana yang tidak harus dibereskan. Firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 23. Halo. Yakobus 1 ayat 23. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, sebab jika orang mendengar dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. ia sedang mengamat-amati mukanya yang sedang ada di dalam cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi. Baru saja ia memandang dirinya dan ia sudah pergi. Atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Gereja Tuhan, firman itu adalah cermin. Saya percaya gereja Tuhan, waktu engkau dan saya membaca firman Tuhan, firman itu akan menerangi hidup saudara.
Firman itu akan menerangi bisnis saudara. Firman itu akan menerangi gereja Tuhan hari-hari saudara. Masalahnya perhatikan gereja Tuhan, ada orang-orang yang mau dibersihkan, ada orang-orang yang tidak mau dibersihkan. Contoh, 1 Korintus 6 ayat 19. Apa bunyi firman Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Gereja Tuhan, saya ingat, ini adalah firman Tuhan yang pertama sekali saya terima sementara saya masih dalam keadaan lumpuh. Sementara saya gereja Tuhan dalam keadaan lumpuh, saudaraku, saya berdoa iya, saya baca Alkitab iya. Tapi setelah itu saudaraku, saya merokok. Tapi tiba-tiba ada seorang penginjil, ada beberapa juga hamba-hamba Tuhan pada saat itu menyampaikan firman ini kepada saya. Gereja Tuhan, firman itu memberitahu bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Karena saya sadar bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus, maka gereja Tuhan, firman itu membersihkan saya. Maka seketika saya memutuskan untuk saya tidak mau mengotori bait Allah. Saya tidak mau mengotori tubuh saya, karena tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Contoh, Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37 ayat 21. Gereja Tuhan, Anda dan saya harus bersedia dibersihkan. Mazmur 37 ayat 21. Haleluya. Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37 ayat 21. Amin. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Gereja Tuhan, Anda mendengarkan ini. Ada orang-orang yang mau dibersihkan, ada orang-orang yang tidak mau. Saya ingat beberapa hari yang lalu, seorang ibu bersaksi Pak Pendeta ketika Pak Pendeta menyampaikan khotbah itu, hati saya ditegur oleh firman itu, karena saya punya utang Pak Pendeta. Lalu saya telepon orang itu dan berkata, berapa lagi utang saya? Sekitar 58 juta. Tetapi yang menarik, yang luar biasa adalah tiba-tiba orang itu berkata, ya sudah, utangmu yang 58 juta itu diputihkan saja. Anda lihat bagaimana mujizat terjadi. Gereja Tuhan beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ada orang bersaksi bagaimana waktu dia mengalami kecelakaan, saudaraku, dia harus pinjam duit untuk biaya perobatan. Tetapi berlangsung waktu yang begitu lama, dia tidak bisa bayar hutangnya. Bukan tidak bisa bayar, tetapi tidak ada kerinduan yang kuat untuk saudaraku harus membayar hutang. Tapi ketika saya menyampaikan 1 Korintus 13 ayat 8, tolong dibaca. 1 Korintus 13 ayat 8, maka tiba-tiba orang ini, saudaraku, firman itu menegur dia, firman itu membersihkan dia, dan dia memutuskan, oh, saya harus bayar hutang saya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Amin. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak 1 Korintus. Haleluya. Gereja Tuhan, jangan berhutang, karena orang yang tidak berhutang, karena Tuhan tidak mau engkau dan saya berhutang. Gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, Jangan kamu berhutang kepada siapapun juga. tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saudaraku, firman ini bukan untuk satu orang. Ini firman untuk semua orang. Gereja Tuhan, masalahnya ketika Anda mendengar firman, Anda sedang masuk ke dalam cermin. Gereja Tuhan, apakah Anda mau dibersihkan atau tidak? Dengarkan kabar baik ini. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Kamu dibersihkan supaya kamu berbuah yang lebat. Kamu dibersihkan supaya kamu berbuah yang lebat. Contoh, 1 Yohanes 3:15. Seorang pembenci adalah seorang pembunuh. Gereja Tuhan, saya ingat ada seorang ibu berkata, Pak Pendeta, saya satu rumah dengan mertua saya, dan mertua saya kesakitan. Saya sakit hati sama mertua saya. Saya katakan, kenapa? Karena mertua saya kasar. Saya katakan, Bu, mau mertuamu kasar atau bagaimanapun, itu tetap mertuamu. Dan saya katakan, tetap ampuni dia dan beri yang terbaik kepada mertuamu. Apa yang terjadi? Ketika dia melepaskan pengampunan, nggak lama kemudian dia bercerita, Pak, saya mengalami terobosan A, terobosan B, terobosan C. Hanya dimulai karena dia mau dibersihkan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang menerima hidup yang kekal di dalam dirinya. Gereja Tuhan,
Ibu ini saudaraku, waktu dia mendengarkan firman ini saudaraku, dia langsung mengambil keputusan untuk mau dibersihkan. Gereja Tuhan, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, pertanyaan saya hari ini, apakah Anda dan saya mau dibersihkan oleh Tuhan? Ulangi lagi, Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Orang yang mau dibersihkan atau bersedia dibersihkan, maka orang ini akan mengalami, saudaraku, pelipat gandaan yang luar biasa di dalam hal buah. Yohanes 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat 1. Amin. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi kunci untuk berbuah itu adalah Anda dan saya bersedia untuk dibersihkan. Gereja Tuhan, masa-masa dibersihkan itu bukan masa-masa yang mudah. Itu masa-masa yang sulit, itu masa-masa yang sukar. Tapi kalau Anda dan saya memutuskan saya mau dibersihkan, gereja Tuhan, percayalah, mulai hari ini ketika engkau dan saya memutuskan untuk menjadi pelaku firman, maka engkau dan saya akan berbuah yang lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Perhatikan, haleluya, ayat yang ketiga. Poin yang ketiga, yang pertama, kunci untuk Anda berbuah yang lebat, yang pertama, tinggal di dalam Tuhan, dan firman itu di dalam saudara. Yang pertama, yang kedua, kunci untuk berbuah yang lebat adalah engkau dan saya mau dibersihkan, bersedia dibersihkan oleh firman. Yang ketiga, kunci untuk berbuah yang lebat adalah engkau dan saya memiliki tanah hati yang baik. Matius 13 ayat 23. Miliki tanah hati yang baik. Gereja Tuhan, miliki tanah hati yang baik. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Amin. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Dan orang ini berbuah karena ngerti. Ada yang 100 kali lipat, Ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. ada yang 30 kali lipat. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, sudah lama jadi orang Kristen, tetapi saudaraku tidak bisa berbuah yang lebat. Mengapa? Karena tidak memiliki tanah hati yang baik. Tetapi ada orang yang baru percaya, mengalami, saudaraku, buah-buah yang luar biasa. Kenapa? Dia memiliki tanah hati yang baik. Gereja Tuhan, perhatikan dalam Matius 13 ayat 15. Haleluya. Orang yang punya hati yang baik itu mudah mengerti firman. Matius 13 ayat 15. Orang yang punya kualitas hati yang baik, dia mudah mengerti firman Tuhan. Matius 13 ayat 15. Matius 13 ayat 15. Amin. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, ada orang-orang telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, ada orang-orang matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, perhatikan, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Gereja Tuhan. Jadi, saudaraku, pengertian di dalam hati itu akan mendahului kesembuhan. Saya ulangi, pengertian di dalam hati, hati yang mengerti kepada firman, itu akan mendahului kesembuhan, kelimpahan, mujizat. Karena itu gereja Tuhan, bagaimana Anda caranya gereja Tuhan, kau dan saya memiliki, saudaraku, haleluya, tanah hati yang baik. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka perlunya gereja Tuhan, kau dan saya memeriksa hati kita di hadapan Tuhan di hari yang luar biasa ini. Saudaraku, perhatikan Lukas 8 ayat 15, bahwa menyimpan firman dalam hati yang baik adalah kunci untuk mengalami pelipat gandaan mujizat Tuhan. Lukas 8 ayat 15. Haleluya. Lukas 8 ayat 15. Amin. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, Orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ulangi lagi, Anda simpan ini, haleluya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Perhatikan, ada orang-orang setelah mendengarkan khotbah, saudaraku, dia menyimpan firman itu, dia menyambut firman itu, dan dia simpan dalam hatinya yang baik. Lanjutkan terus. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Maka saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, perhatikan, kalau hati kita keras, kita sulit mengerti firman. Matius 19 ayat 8. Maka lihat gereja Tuhan, Tuhan itu membenci perceraian. Tapi ada orang-orang yang, saudaraku, hatinya, saudaraku, tidak bisa mengerti ini. Matius 19 ayat yang ke-8. Matius 19 ayat 8, kata Amin. Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada
mereka yang hatinya keras. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan kamu untuk menceraikan istrimu. Ulangi lagi Matius 19 ayat 8. Matius 19 ayat 8. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Yesus berkata kepada orang yang hatinya keras, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Gereja Tuhan, saudaraku, ada orang-orang tertentu tidak bisa diyakinkan tentang bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Mengapa? Karena hatinya sudah keras. Dan orang-orang yang hatinya keras sulit dan sangat sulit mengerti firman. Markus 3 ayat 5 sampai 6. Markus 3 ayat 5 sampai 6. Haleluya. Markus pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus pasal yang ketiga ayat 5 sampai 6. Markus 3 ayat 5 sampai 6. Dia berduka cita karena kedegilan mereka. Tuhan itu berduka cita. Lihat saudaraku, ada orang-orang yang hatinya begitu degil. Dan dengan marah dia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu berkata kepada orang itu, Yesus berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. ulurkan tanganmu. Dan dia mengulurkannya. Dan dia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Orang ini menjadi sembuh. Lanjutkan terus. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Melihat mujizat, bukannya orang saudaraku bertobat. Melihat mujizat, melihat kuasa Allah, bukannya orang bertobat. Malah ada orang-orang saudaraku, haleluya, yang bermufakat dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Mengapa itu terjadi? Karena hatinya sudah begitu keras. Dan yang menarik, perhatikan, kalau Anda dan saya punya hati yang baik, Anda dan saya dipercaya hal-hal rahasia kerajaan Allah. Markus 4 ayat 11. Tetapi kepada banyak orang diberikan hanya perumpamaan. Markus 4 ayat 11. Haleluya. Markus 4 ayat 11. Amin. Jawabnya, Yesus berkata, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. kepada murid-muridnya yang hatinya baik diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Lanjutkan terus, haleluya. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, Jadi jangan kaget ada orang melihat tapi tidak menangkap. sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, Mendengar khotbah berulang-ulang tapi nggak ngerti-ngerti. supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Supaya jangan berbalik dan mendapat ampun. Perhatikan gereja Tuhan, kalau hari ini engkau dan saya punya hati yang baik, maka kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah. Saudaraku mati yang diberkati Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, angkat tangan saudara sekarang. Kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Tentang pengampunan, tentang memberi adalah akses kepada kelimpahan, tentang bagaimana engkau dan saya gereja Tuhan, haleluya, dipulihkan secara keuangan. Saudaraku gereja Tuhan, ada orang-orang tertentu Bapak Ibu selalu bermasalah dengan keuangan. Lalu dia meminta saya dan berkata, Pak Pendeta ada waktu enggak? Saya dan istri saya bermasalah dengan keuangan. Dan saya, saudaraku, konseling khusus, suami istri datang dan saya konseling. Dan saya menyampaikan kebenaran bahwa bagaimana mereka, saudaraku, haleluya, supaya tidak membiasakan diri berhutang, supaya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka, dan bagaimana mereka supaya setia untuk mempersembahkan persepuluhan. Gereja Tuhan, ada orang pada saat konseling, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Tetapi ketika selesai konseling, ketika selesai mendengarkan nasihat, saudaraku, dia tidak melakukan apapun, saudaraku, yang dia dengarkan. Mengapa hal itu? Karena kepada mereka tidak diberikan rahasia kerajaan Allah. Ulangi lagi, Markus 4 ayat 11, haleluya. Markus 4 ayat 11. Markus 4 ayat 11. Jawabnya, Yesus berkata, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Saudaraku mati yang diberkati Tuhan, saya ingat Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya, beberapa minggu yang lalu, saudaraku, sementara kita ibadah onsite, di akhir daripada ibadah, ada seorang anak muda, saudaraku, haleluya, dia mendatangi saya, saudaraku, lalu dia membawa persembahannya, saudaraku, persembahan sulungnya kepada Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa gadis muda ini, saudaraku, haleluya, secara keuangan mungkin hanya itu yang dia punya. Dan dia membawa itu, saudaraku, dengan iman. Saya percaya bahwa orang ini akan sangat diberkati Tuhan, khususnya secara keuangan. Karena, saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Dan itu terjadi kepada banyak orang. Itu terjadi kepada semua orang. Setiap orang yang melakukan firman, maka saudaraku,
mereka akan berbuah yang lebat sesuai dengan firman yang mereka akan lakukan. Perhatikan saudaraku dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 15. Tapi ada orang-orang saudaraku sekalipun dikotbahin bertahun-tahun atau mendengarkan firman berulang-ulang, tetap mereka tidak mau bertobat. Saudaraku dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 15. 2 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 15. Amin. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, Ada orang-orang tidak mau mendengarkan. melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya Ada orang-orang menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. tidak mau percaya kepada suara Tuhan. Lanjutkan ayat 15. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya Ada orang-orang yang menolak ketetapan Tuhan, menolak perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Amin. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, Amin. sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Amin. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka jangan berbuat seperti mereka itu. Gereja Tuhan, ada orang-orang sekalipun Tuhan berulang-ulang mengutus nabi-nabinya, mengutus saudaraku orang-orangnya, tetap saudaraku karena kekerasan hati. Maka Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan maupun kematian. Poin yang ketiga, poin yang keempat, yang terakhir. Gereja Tuhan miliki benih yang berkualitas. Saya mau tanya, berapa banyak saudara dan saya merindukan mulai hari ini di dalam nama Yesus dan saya akan berbuah yang lebat? Boleh angkat tangan, gereja Tuhan. Saudaraku, poin yang keempat, miliki benih yang berkualitas. Jadi bukan tanahnya yang berkualitas, benihnya juga harus berkualitas. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Amin. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Tuhan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Gereja Tuhan, Tuhan itu sudah sediakan segalanya. Benihnya dia sediakan, rotinya disediakan. Masalahnya gereja Tuhan, maukah Anda dan saya menjadi penabur yang baik? Kalau Anda dan saya penabur yang baik, saya percaya Anda tidak akan pernah membawa yang biasa-biasa kepada Tuhan. Tapi perhatikan, haleluya, haleluya. Alkitab berkata gereja Tuhan dalam Matius 1:14, Tuhan sudah memberikan umatnya, Tuhan sudah memberkati umatnya berlimpah-limpah. Tetapi perhatikan Matius 1:14, umatnya malah membawa benih yang cacat di hadapan Tuhan. Matius 1:14. Maleakhi 1 ayat 14. Amin. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya. Terkutuklah seorang penipu, kata Tuhan. Haleluya. Ulangi lagi, haleluya. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, Dia punya seekor jantan yang terbaik, yang dinazarkannya. yang dinajarkannya. Tapi dia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Artinya gereja Tuhan, dia bernajar dan Tuhan sudah menepati najarnya. Tuhan sudah memberkati dia berlimpah-limpah, tetapi yang cacat dia bawa kepada Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka perhatikan, apa rahasia mengapa Salomo diberkati? 1 Raja-Raja 3:4. Ketika Salomo menghadap Tuhan, bagaimana Salomo membawa benih yang berkualitas di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat. Amin. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Pada suatu hari, raja yang masih muda ini, yang masih polos ini, pergi ke Gibeon mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Sebab di Gibeonlah bukit pengorbanan yang terbesar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Gereja Tuhan, garis bawahi kata 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo kepada Tuhan. 1000. Bukan satu saja sudah cukup. Tapi Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Apa yang Tuhan kerjakan? 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Amin. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, Tuhan berfirman, Salomo, apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, baik kekayaan maupun kemuliaan. sehingga sepanjang umurmu tak akan ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Gereja Tuhan, bagaimana Allah, saudaraku, memberikan kekayaan, kelimpahan kepada Salomo. Tatkala Salomo, saudaraku, membawa benih yang berkualitas di hadapan Tuhan.
Itulah sebabnya dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 16-17, ternyata membawa benih yang berkualitas adalah rahasia keuntunganmu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kemajuanmu, keuntunganmu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 16-17. Filipi 4 ayat 16 dan 17. Amin. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, waktu aku ada di Tesalonika, kamu telah memberikan bantuan kepada aku 2 kali. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Paulus berkata, yang kuutamakan bukanlah pemberianmu itu, bukanlah benihmu itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. melainkan buahmu yang memperbesar keuntungan. Gereja Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah ini, berapa banyak saudara percaya Anda umat Tuhan, ketika Anda dibimbing, ketika Anda diajar, lalu Anda dan saya mengambil, saudaraku haleluya, mengambil bagian di dalam pelayanan, khususnya gereja GBCBC ini. Anda saudara mengambil bagian dalam pelayanan doa fajar dan mesbah malam. Saudaraku gereja Tuhan, saudara ikut ambil bagian. Berapa banyak saudara percaya bahwa itu gereja Tuhan akan memperbesar keuntungan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangi lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17. Filipi pasal 4 ayat 16 dan 17. Filipi 4 ayat 16 dan 17. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Karena di Tesalonika pun kamu telah memberikan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberianmu, Paulus berkata, yang kutamakan bukanlah pemberianmu, melainkan buahnya yang makin memperbesar melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi kami, urapi seluruh umatmu. Berkati kami di dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaatmu berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya roti di tanganmu persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dalam nama Yesus. Angkat cawanmu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Gereja Tuhan, apakah engkau percaya? Cawan di tanganmu adalah persekutuanmu dengan darah Kristus. Engkau yang percaya, minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, mulai berbahasa roh. Angkat tangan saudara. Engkau yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, yang berduka dihiburkan. Saudara sedang berdoa untuk pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati, keuanganmu diberkati, karirmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, berkati seluruh umatmu. Kami akan membawa persembahan sulung kami, persembahan persepuluhan kami. Kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami boleh membawa benih yang terbaik di hari yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Gereja Tuhan, mari bawa persembahan persepuluhan saudara, persembahan ucapan syukur saudara. Bawa benih yang berkualitas. Saya percaya persembahan yang terbaik. Saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan, setiap pagi kita ada doa fajar dan malamnya kita ada misbah malam. Dan setiap hari Kamis kita ada ibadah tunas remaja, dan Sabtu gereja Tuhan kita ada haleluya dalam ibadah haleluya dewasa muda. Dan saudaraku, setiap hari ada misbah malam. Saya mengajak saudara bergabung. Saudaraku, linknya sama, passcode-nya sama. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan membuat engkau dan saya mulai hari ini berbuah yang lebat, berbuah yang lebat, berbuah yang lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat tanganmu, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati, berkata, amin, amin, amin. Shalom, 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 haleluya. Amin. Engkau